Nama Danau Toba berasal dari orang Jerman. Ketika Patrick Repro dari arsip VM Wuppertal Jerman melakukan riset pada musim dingin saat salju yang turun dengan membosankan pada bulan Oktober-November 2010 di Wuppertal. Patrick memang lebih sering mengurung diri dan memanfaatkan jam istirahat siangnya dengan memburu ratusan peta-peta kuno arsip dari misionaris Barmen. Sampai Direktur Arsip, Hans Wolfgang Appelt yang sangat ramah, terganggu atas berbagai permintaan Patrick mencarikan peta-peta kuno Toba saat menjelang jam istirahatnya tiba. Ia mengatakan, "Nehmen Sie die Karte, aber jetzt Post, ich möchte Mittagessen," yang artinya, "Ambil peta ini, tapi sekarang waktunya istirahat, saya ingin makan siang." Direktur Arsip lantas membiarkan Patrick di ruang baca. Hans Appelt pergi makan siang setelah memberikan dokumen RMG Bericht edisi Agustus 1878 yang berisi sebuah peta yang diumumkan oleh Lembaga Penginjil Jerman, RMG, Technische Missionsgesellschaft, yang sangat menarik bagi kajian sejarah, antropologi, ataupun geografi kuno tentang kawasan sekitar Danau Toba. Uniknya, danau ini pada waktu itu bukan bernama Danau Toba. Sang musafir antropolog yang membuat peta ini mencatat dengan detail ucapan para juru kunci informasinya yang merupakan orang Toba lokal dan mengklarifikasinya dengan misionaris Jerman yang sudah lama ada di situ. Nama asli Danau Toba yang sebenarnya yang dicantumkan dalam peta ini jelas Patrick Repro baca adalah Tau Silalahi, Tau Muara dan Tau Balige. Patrick juga mengamati judul petanya yang tertera dalam bahasa Jerman, Die Landschaft Toba auf Sumatra von Silindung bis zum Tau, kawasan Toba di Pulau Sumatera dari Silindung sampai Tau. Pembuat peta bahkan tidak mengganti istilah Tau dengan Si, danau dalam bahasa Jerman, dan ini baginya memperlihatkan bahwa di kawasan Toba ada danau yang bukan bernama Danau Toba tapi ada 3 Tau. Tau Silalahi, Tau Muara dan Balige. Skala peta tidak disebutkan tapi ia melihat, garis jarak tempuh per jam dengan berjalan kaki dicantumkan. Betapa uniknya waktu itu, berhari-hari orang Jerman ini naik turun gunung susuri lembah dan tepian danau membuat peta dan mencatat jarak tempuhnya per jam dengan berjalan kaki. Patrick tahu bahwa peta-peta RMG sebelumnya selalu menyebut nama Franz Wilhelm Junghun, ahli geologi dan botani Jerman yang berada di kawasan Toba tahun 1840-1841 sebagai dasar sumber peta para misionaris awal. Tapi dalam peta kali ini nama Junghun tidak ada disebut. Patrick mencoba membandingkan peta RMG ini dengan peta lain yang Patrick bawa dari tempat lain, berjudul Kartenskissen der Nordlichen Battaländer und des Toba CS, peta tanah Batak Utara dan Danau Toba, yang dibuat oleh antropolog dan pengelana Jerman Dr. B. Hagen tahun 1883. Dalam peta ini dijelaskan bahwa pembuatan peta dilakukan berdasarkan pengamatan langsung melalui rute jalan kaki, yang membuat Patrick merasa kagum karena lamanya 24 hari perjalanan dengan berjalan kaki dari tanggal 2 sampai 26 Desember 1883. Dalam peta Hagen, Patrick mengamati nama Pulau Samosir bukan Samosir tapi melainkan Toba Pulau. Jadi pertanyaan muncul di benaknya, sejak kapan Pulau Samosir dan komunitas Samosir muncul dalam dokumen, peta, dan arsip misionaris Jerman? Patrick mendapat kesan Hagen yang tidak menggunakan ataupun kurang mempedulikan peta RNG saat membuat peta hasil riset jalan kaki 24 hari itu. Menurutnya, Hagen berjalan dengan naluri antropologinya dan mencatat keterangan dari informan untuk dibubuhkan di petanya. Dalam peta Dr. B. Hagen ini menariknya tidak disebut istilah Tau tapi istilah yang lain yang didapatnya dari informannya yakni Aek, sehingga disebutkan istilah Aek Silalahi untuk salah satu sudut danau dan tidak ada istilah lokal untuk Danau Toba. Juga menarik ada istilah Laut Daur yang waktu itu tak sempat Patrick cari tahu apakah ada peta lain yang menggunakan istilah Laut Daur ini. Mengapa ada Laut Daur dalam peta Hagen di Danau Toba waktu itu? Apa maksudnya? Sebelumnya istilah Tobasi, dalam bahasa Jerman artinya Danau Toba, diperkenalkan dalam peta resmi misionaris Jerman tahun 1876 yang tertera dalam buku Mission Atlas, Barmen, 1878. Dalam peta 1876 yang menggunakan istilah Jerman, Tobasi, di peta tersebut masih berdampingan dengan istilah asli lokal Tau Silalahi, Tau Balige, Tau Muara.
Dengan demikian karena bukan berasal dari bahasa lokal, maka Danau Toba sebenarnya nama yang dikonstruksi dari luar, Jerman, baru kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, Lake Toba, dan belakangan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Danau Toba. Sementara Tau Toba tidak dikenal dalam istilah asli. Patik bertanya-tanya waktu itu, kenapa para misionaris Jerman ini merubah nama asli danau, dari 3 tau itu, menjadi nama baru Danau Toba, Toba Sea, dalam peta dan kebijakan RMG. Apa kepentingan yang mereka dapatkan dan kenapa pemerintah Belanda mengikuti perubahan nama itu? Apakah Herrn Appelt yang berewokan dan sedang makan siang itu dapat menjawabnya? Waktu itu, Patik tidak berani menanyakannya. Patik takut Herrn Appelt akan marah karena terus mengganggu jam istirahat makan siangnya. Patik pun terus lupa, apalagi waktu itu Patik lagi dikejar-kejar hutang oleh Profesor Uli Kosok dari Hawaii yang terus-menerus menagih kata pengantar Patik untuk bukunya yang sangat kontroversial, Utusan Damai di Kemelut Perang, yang sedang proses masuk cetak. Patik pun melupakan pertanyaan itu bertahun-tahun kemudian hingga sampai hari ini. Berdasarkan peta-peta RMG yang Patik bawa, sekarang dapat diakses di Lembaga Arsip Sumatera di Medan, bukankah sebenarnya nama Danau Toba itu benar-benar asli buatan Jerman? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.